Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Belajar, selamat datang kembali di channel Belajar AKM. Tahun 2021, ujian nasional sudah dihapus dan digantikan dengan asesmen kompetensi minimum dengan kompetensi pada ujian AKM meliputi literasi dan numerasi. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang subtes numerasi AKM SMP dengan materi tentang bilangan desimal dan persentase. Nah, bagi adik-adik yang duduk di kelas 8 SMP, yuk siapkan diri kalian agar bisa menjawab soal-soal AKM besok dengan benar dan tentunya dengan hasil yang memuaskan. Namun sebelum lanjut, silahkan teman-teman yang belum subscribe untuk tekan tombol merah dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Oke, ini adalah soal yang pertama. Sebuah rumah pembuatan kue membutuhkan gula 20 kg dalam sehari untuk membuat 4 jenis kue yang berbeda. Kue 1 membutuhkan gula 3,25 kg, kue 2 membutuhkan gula 8,40 kg, kue 3 membutuhkan 5,85 kg, dan kue 4 membutuhkan 2,50 kg. Berapa persentase penggunaan gula pada kue 1? Nah, untuk menjawab soal yang menanyakan tentang persentase, maka kita bisa menggunakan rumus persentase sama dengan jumlah bagian per jumlah keseluruhan dikali 100%. Sehingga, untuk menjawab pertanyaan persentase penggunaan gula pada kue 1, maka kita bisa tuliskan persen gula kue 1 sama dengan jumlah bagian, yaitu jumlah gula yang dibutuhkan untuk membuat kue 1, yaitu 3,25 kg per jumlah keseluruhan, yaitu jumlah total gula yang dibutuhkan, yaitu 20 kg dikali 100%. 100 dikali 3,25 sama dengan 325 per 20%. Nah, 325 dibagi 20 hasilnya adalah 16,25%. Sehingga persentase penggunaan gula pada kue 1 jawabannya adalah 16,25%. Oke, bisa ya? Oke, kita sekarang lanjut ke soal nomor 2. Data berikut menunjukkan pengeluaran Pak Sunaryo selama 1 bulan yang mempunyai gaji 8 juta. Adapun rincian pengeluarannya terdiri dari pengeluaran rutin, pengeluaran pribadi, tabungan, dan lain-lain dengan total 8 juta. Kemudian pernyataan yang pertama, besaran dana tabungan adalah 15% dari gaji yang diterima. Nah, maksud dari pernyataan pertama ini, kita diminta untuk menentukan persentase besaran dana tabungan Pak Sunaryo terhadap gaji yang diterima. Oke, kita tulis di sini ya. Pernyataan pertama berarti menentukan persentase dana tabungan. Kita tulis persen dana tabungan. Nah, kemudian kita lihat dana tabungan yang dianggarkan oleh Pak Sunaryo berapa? Nah, ini dana tabungannya adalah 1.200.000. Kemudian total gaji yang diterima oleh Pak Sunaryo yaitu 8 juta. Kita tulis 8 juta dikali 100%. Kemudian kita sederhanakan, kita coret nolnya. Ya, kemudian diperoleh 120 per 8. Nah, 120 dibagi 8 hasilnya adalah 15%. Sehingga untuk pernyataan yang pertama, jawabannya adalah benar. Oke, bisa ya? Kemudian kita lanjut ke pernyataan yang kedua. Jika pengeluaran rutin mengalami defisit atau kurang sebesar 30% dari gaji yang diterima, kekurangannya dapat ditutup dari pengeluaran lain-lain. Nah, maksud dari pernyataan yang kedua, jadi suatu ketika pengeluaran rutin Pak Sunaryo ini mengalami defisit atau kurang sebesar 30% dari gaji yang diterima. Nah, kemudian pertanyaannya, apakah kekurangan tersebut dapat ditutup dari pengeluaran lain-lain? Nah, untuk menjawab pernyataan yang kedua ini, berarti kita harus memastikan dulu berapa persentase pengeluaran lain-lain dari Pak Sunaryo ini, sehingga nanti kita bisa mengetahui apakah persentase tersebut nilainya lebih kecil atau lebih besar dari
besaran defisit pengeluaran rutin Pak Sunaryo. Oke, kita tulis untuk yang pernyataan yang kedua, berarti menghitung persen dana lain-lain. Nah, diketahui dana lain-lain nilainya adalah 2 juta per total gaji 8 juta dikali 100%. Kemudian kita sederhanakan, coret nolnya, dan diperoleh 200 per 8%. 200 dibagi 8 hasilnya adalah 25%. Sehingga dari sini kita bisa mengetahui bahwasannya persentase dana lain-lain sebesar 25% ini ternyata nilainya lebih kecil daripada defisit pengeluaran rutin Pak Sunaryo, yaitu sebesar 30%. Sehingga dari sini kita bisa mengetahui bahasanya dana lain-lain ini tidak dapat digunakan untuk menutup pengeluaran rutin Pak Sunaryo yang mengalami defisit tersebut. Sehingga untuk pernyataan yang kedua, jawabannya adalah salah. Kemudian kita lanjut ke pernyataan yang ketiga. Jika semua biaya lain-lain digunakan untuk menabung, biaya untuk menabung menjadi 40% dari gaji yang diterima. Jadi setiap bulannya Pak Sunaryo kan sudah menabung senilai 1.200.000. Kemudian suatu ketika biaya tabungan Pak Sunaryo ini bertambah karena ditambahkan dari dana lain-lain senilai 2 juta. Sehingga total dana tabungan Pak Sunaryo menjadi 1.200.000 ditambah 2 juta, totalnya adalah 3.200.000. Nah, kemudian pertanyaannya, apakah persentase biaya menabungnya ini menjadi 40% dari gaji yang diterima? Nah, berarti untuk pernyataan yang ketiga ini kita menghitung persen dana tabungan. Nah, persen dana tabungan yang sudah ditambah lain-lain ini nilainya kan 3.200.000. Kemudian per gaji totalnya yaitu 8 juta dikali 100%. Kemudian kita coret untuk menyederhanakan dan diperoleh 320 per 8%. 320 dibagi 8 hasilnya adalah 40%. Sehingga untuk pernyataan yang ketiga berarti jawabannya adalah benar ya. Karena biaya untuk menabung menjadi 40% dari gaji yang diterima. Nah, sekarang teman-teman sudah jauh lebih paham ya tentang cara menghitung persentase, baik untuk menghitung secara langsung maupun yang diaplikasikan pada soal-soal cerita seperti ini. Oke, sekarang kita ada di soal nomor 3. Nah, pada soal nomor 3 ternyata masih sama ya, tentang rincian pengeluaran Pak Sunaryo selama 1 bulan. Nah, kemudian jika Pak Sunaryo mempunyai hutang dengan besar cicilan setiap bulan adalah 1.200.000, apakah pernyataan-pernyataan berikut benar atau salah? Pernyataan yang pertama, pengeluaran rutin menjadi 4.400.000. Atau maksud dari pernyataan yang pertama ini, cicilan Pak Sunaryo sebesar 1.200.000 itu masuk dalam pengeluaran rutin yang awalnya 3.200.000, kemudian ditambahkan 1.200.000 menjadi 4.400.000. Nah, jika kita melihat pada tabel rincian pengeluaran Pak Sunaryo, pengeluaran rutin bertambah menjadi 4.400.000, kemudian ditambahkan dengan rincian-rincian yang lainnya, maka totalnya akan lebih besar dari 8 juta atau rincian pengeluarannya akan lebih besar dari gaji yang diterima. Nah, hal ini tidak sesuai karena tidak sama ya antara rincian pengeluaran dengan besaran gaji yang dimiliki oleh Pak Sunaryo. Sehingga untuk pernyataan yang pertama ini tidak sesuai atau jawabannya adalah salah. Oke, kemudian kita lanjut ke pernyataan yang kedua. Jika Pak Sunaryo mempunyai hutang dengan besar cicilan setiap bulan 1.200.000, besar pengeluaran lain-lain menjadi 800.000. Nah, jika kita perhatikan pada tabel rincian pengeluaran Pak Sunaryo, pengeluaran cicilan hutang tidak ada. Nah, sehingga otomatis diambilkan dari pengeluaran lain-lain. Nah, berdasarkan ketentuan jenis pengeluaran tersebut, maka pos cicilan hutang yang semula tidak ada menjadi ada. Sehingga cicilan hutang dapat diambilkan dari pos pengeluaran lain-lain. Sehingga sisa pengeluaran lain-lain adalah 2 juta
dikurangi 1.200.000. Hasilnya adalah 800.000. Sehingga untuk pernyataan yang kedua jawabannya adalah benar. Oke, sekarang kita lanjut ke pernyataan yang ketiga ya. Apabila terjadi defisit pengeluaran rutin, dapat diambilkan dari dana tabungan maksimal 5% dari gaji yang diterima. Nah, jika kita lihat pada tabel rincian pengeluaran Pak Sunaryo, dana tabungan adalah sebesar 1.200.000. Nah, perlu teman-teman tahu bahwa umumnya dana tabungan itu berkisar antara 10-30%. Nah, jadi kita perlu tahu dulu dana tabungan Pak Sunaryo sebesar 1.200.000 ini berapa persen dari gajinya. Nah, coba kita hitung dulu ya. 1.200.000 dari 8 juta dikali 100%. Nah, ternyata 1.200.000 itu adalah 15% dari gaji Pak Sunaryo. Nah, jika dana tabungan Pak Sunaryo sebesar 15% ini dikurangi menjadi dana tabungan minimal yaitu 10%, maka masih tersisa 5% yang dapat digunakan untuk menutupi apabila terjadi defisit pengeluaran rutin. Sehingga pernyataan yang ketiga ini sesuai atau jawabannya adalah benar. Oke, sekarang kita lanjut ke pernyataan yang keempat. Pengeluaran biaya lain-lain dapat digabungkan ke dalam pengeluaran rutin. Nah, dibutuhkan wawasan lagi ya teman-teman. Nah, jadi pengeluaran biaya lain-lain itu sebenarnya tidak ada dalam jenis pengeluaran. Sehingga dana lain-lain dapat digabungkan ke dalam pengeluaran rutin. Nah, misalkan pada kasus Pak Sunaryo ini, dia sudah menganggarkan pengeluaran rutin sebesar 3.200.000 atau sebesar 40% dari gaji yang diterima. Hal ini berarti bahwa jika besaran dana pengeluaran rutin itu lebih dari 40%, berarti masih diperkenankan. Asalkan pos untuk cicilan hutang, pengeluaran pribadi, dan tabungan sudah terpenuhi. Sehingga jika ditotal masih tidak melebihi dari gaji yang diterima oleh Pak Sunaryo. Sehingga untuk pernyataan yang keempat jawabannya adalah benar. Oke, sekarang kita lanjut ke soal yang terakhir. Ini adalah soal yang keempat, masih sama ya, tentang rincian pengeluaran Pak Sunaryo. Diketahui bahwa Pak Sunaryo menabung secara rutin sebesar 1.200.000 selama 1 tahun. Jika Pak Sunaryo akan membeli sepeda motor baru dengan harga 15 juta, menggunakan uang tabungan tersebut, maka ia perlu tambahan dana sebesar. Nah, dari tabel tersebut diketahui bahwa tabungan Pak Sunaryo adalah 1.200.000 per bulan. Jika dikali selama 12 bulan atau 1 tahun, maka tabungan yang terkumpul adalah 1.200.000 dikali 12 sama dengan 14.400.000. Sehingga apabila ingin membeli motor baru dengan harga 15 juta, maka dana tambahannya adalah 15 juta dikurangi 14.400.000 sama dengan 600.000. Sehingga jawabannya adalah yang D. Nah, gimana teman-teman? Bisa ya? Jadi sebenarnya soal-soal numerasi ini perhitungannya sangat sederhana sekali, mudah dalam menghitungnya. Namun, karena soalnya ini adalah aplikasi dalam kehidupan sehari-hari dengan berbagai macam tema, jadi kadang kita bingung runtutan cara mengerjakannya. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, satu-satunya cara adalah dengan semakin sering latihan soal-soal dengan narasi yang panjang, sehingga kita akan semakin terbiasa. Oke, saya ucapkan terima kasih bagi yang sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.